tampaknya ada yang janggal dari sosok Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil. Di tengah kabar mengejutkan, saat sang suami resmi melaporkan Lisa Mariana dengan dugaan pencemaran nama baik, publik kini justru kembali dibuat geger dengan momen Atalia yang tiba-tiba berurai air mata. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat ia tak kuasa membendung air matanya? Dan lalu seperti apakah pula update terbaru hari ini? Khususnya ketika Lisa akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait laporan yang menyeret nama besar Ridwan Kamil. Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari keluarga sang mantan gubernur Ridwan Kamil. Setelah seolah resmi memenangkan pertandingannya melawan Lisa Mariana pasca kejadian itu, atau setelah pihak kepolisian mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil yang tidak identik dengan DNA putri dari Lisa Mariana, kini Lisa pun seolah harus bertanggung jawab atas isu yang sempat dilemparkannya ke publik tersebut. Hasil tes DNA yang tidak identik tentu saja membuat peluang Lisa Mariana untuk divonis bersalah akan sangat besar. Tapi di tengah laporan itu, publik justru dibuat terpana dengan Atalia yang tiba-tiba menangis. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya sang ibu DPR itu tengah dibuat sedih dengan kejadian bencana alam yang menimpa Pulau Dewata Bali baru-baru ini. Banjir bandang yang terjadi pada Rabu 10 September saat itu seketika meluluh lantakan sejumlah wilayah di pulau yang terkenal akan keindahan alamnya itu. Jalanan yang biasanya ramai seketika berubah menjadi sungai deras, mobil-mobil terbalik, bangunan-bangunan porak-poranda, bahkan sejumlah pasar seperti Pasar Kumbasari pun lumpuh total. Arus deras membuat kendaraan tak berdaya. Sementara di Jalan Hasanuddin, Imam Bonjol dan Gunung Soputan pun genangan air memutus akses warga. Atalia melalui akun media sosialnya pun menuliskan pesan haru seperti berikut ini. Pulau yang biasanya menyuguhkan cahaya mentari, keindahan pandai, dan keteduhan budayanya, hari ini tengah diselimuti duka. Mari mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di Bali. Atalia di balik kesedihannya memang seolah tak bisa lantas berpangku tangan, apalagi ia dengan pekerjaannya sebagai anggota dewan. Di Komisi 8 tempatnya bernaung saat ini. Atalia di saat yang bersamaan juga membagikan momennya berkunjung ke sebuah sekolah menengah atas di kawasan Subang, Jawa Barat. Kehadiran Atalia cukup disambut hangat oleh siswa-siswi di sana, juga untuk memantau pendidikan anak-anak di sana. Pasalnya dalam video sempat ditampilkan presentase atau beberapa banyak siswa-siswi di sana yang akhirnya diterima di perguruan tinggi ternama. Tampak pula Atalia sempat melakukan rapat dengan perusahaan tata perkotaan yang didirikan oleh suaminya,
Selain itu, ia pun juga menuliskan rasa terima kasihnya kepada seseorang ibu parubaya yang dituliskannya bernama Oshe, yang ternyata merupakan Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Jawa Barat. Lantas, apakah kesibukan yang selalu dilakukan Atalia akhir-akhir ini lantaran ia ingin sedikit lari dari permasalahan yang tengah membelit suaminya? Di sisi lain, sorotan kini beralih ke Mabes Polri, atau tepatnya di Bareskrim Polri, di mana hari ini Kamis 11 September 2025. Lisa akhirnya memenuhi panggilan penyidik usai dilaporkan oleh RK dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saat ditemui oleh awak media, Lisa pun mengaku siap dan bahkan tak gentar menghadapi laporan tersebut. Hari ini kita memenuhi panggilan dari Cyber Bareskrim yang tertunda. Kemarin karena Lisa berhalangan sakit, ya sekarang puji Tuhan udah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk memberi keterangan permasalahan laporan dari Pak RK pencemaran nama baik. Jadi ya nanti akan kita update lagi apa cerita yang di atas dan keterangan apa yang diberikan oleh klien kami Lisa Mariana. Sangat siap dong, pokoknya sangat siap lah ya gitu. Dan akan menjawab sekooperatif mungkin gitu. Dan usai menjalani pemeriksaan, seperti inilah ekspresi yang ditampilkan Lisa. Pernyataannya setelah berjam-jam menghadapi pemeriksaan dan tanggapannya soal sang mantan gubernur yang kabarnya tak sudi untuk kembali melakukan tes DNA seperti yang diminta olehnya, yaitu dilakukan ulang di negara tetangga Singapura. Hari ini tadi baru selesai pemeriksaan Lisa Mariana, dimintain keterangannya. Tadi ada sekitar 15 pertanyaan seputar tentang hasil tes DNA. Jadi seputar hasil tes DNA sama permohonan kita untuk permasalahan second opinion untuk tes DNA di luar. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada berapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya shock tadi lihat di atas hasilnya sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibunya. Ya. Jadi sama Bang. Apapun tanggapan masyarakat siapa Lisa, tapi dia bertindak sebagai ibu yang sejati mempertahankan anak-anaknya. Lisa Mariana ketika datang ke kantor saya, dia mengatakan ibu mengalami bagaimana mengandung gitu loh. Ada dosa besar kepada Lisa Mariana apabila tidak dia tunjukkan siapa sebenarnya ayah kandung dari Selin Asura. Tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura masih juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Sekarang gini, kalau Pak Ridwan Kamil yakin 1000% apa 1000% dia ngapain takut, maju aja terus itu aja. Pada intinya di sini kan mencari kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Dan satu lagi perlu diingat bahwa ada perbuatan sebab akibat yang harus dipertanyakan di kedua belah pihak tersebut. Ya, pemirsa heboh soal unggahan terbaru Atalia dan juga pemeriksaan Lisa hari ini. Sebelumnya seperti apa keseriusan Ridwan Kamil untuk memenjarakan Lisa dan soal dirinya yang kabarnya tak mau melakukan tes DNA ulang.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mundur sedikit ke belakang atau di waktu di mana RK sapaan akrabnya baru saja mendapatkan hasil tes DNA. Mengungkapkan rasa leganya usai keluar hasil yang seolah memenangkan dirinya tersebut. Maka dari itu, Ridwan Kamil pun agaknya semakin mantap dan yakin terkait keputusannya untuk terus memproses laporannya terhadap Lisa dengan pasal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang hari ini baru saja meminta keterangan kepada Lisa. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan, ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Diperlihatkan juga kepada Pak Ridwan Kamil hasil pemeriksaan DNA. Kesimpulan hasil pemeriksaan DNA jelas disebutkan bahwa Zelina Azura adalah anak biologis daripada Lisa Mariana, bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Sementara itu, Lisa dalam sebuah kesempatan tampak juga tidak menerima dengan hasil tersebut. Karena itu, pihaknya pun berencana untuk melakukan tes DNA ulang. Namun, rencana ini agaknya terhalang karena tak mendapat respon baik dari pihak Ridwan Kamil. Pihak RK bahkan menuding, berapa kali pun tes dilakukan, hasilnya akan tetap sama. CA bukan merupakan darah daging Ridwan Kamil. Jadi udah Pak, jangan berkeras hati ya. Tadi minta perdamaian, bagaimana ini? Rumah saya aja udah deh, capek saya, sakit pala saya ya. Tanggung jawab di akhirat Pak. Buat bilangin belum final, kita bongkar setuntas-tuntasnya ya. Jangan biarkan ada kecurangan di sini ya. Gue udah bilang kalau bukan benih dia, benih siapa ya? Benih tuyul. Gue nggak main-main ya di sini ya. Gue amuk beneran lo. Kalau udah perihal anak gue amuk beneran lo. Gue udah bilang kalau negatif pastilah anak tuyul. Berarti saya RK tuyul. Bomat mau dilaporin pencemaran nama baik kayak apa lo RK lo. Sama-sama lu udah sipil, gue juga orang biasa. Dulu pas main maksa-maksa, gaya ono ini kucrut. Mencintaiku apa adanya. Di beasiswain, di BN kuliah. Sekarang main lapor-laporan. Pikir dong pakai otak. Kalau positif berarti dia jujur, kalau negatif berarti benih anak tuyul, si RK itu tuyul, si RT itu tuyul. Gue gak takut digugat. Gimana Pak tanggapannya Saya Pak? nggak ada komentar, kita menghormati institusi
kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Ya kalau bicara masalah tes DNA yang dimaukan oleh klien kami Lisa Mariana, ya hak-haknya dia saja juga gitu. Karena kan kita juga masih berbicara satu tim juga nih untuk langkah ke depannya untuk masalah tes DNA tersebut seperti apa gitu. Apakah mau di luar negeri nantinya, apakah di Indonesia juga kan banyak ya kan yang bagus juga gitu. Itu yang masih kita bicarakan gitu. Kalau masalah tadi apa statement dari Bapak Ridwan Kamil 1000% ya katanya, kemanapun dibawa nggak ada hasil, ya seharusnya kalau kita memohon untuk diajak lagi ya maulah. Di sisi lain heboh soal tes DNA ulang yang diinginkan pihak Lisa dan sepertinya bertepuk sebelah tangan. Lantas apa kata pengacara kondang Hotman Paris menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Heboh soal tes DNA ulang yang diinginkan pihak Lisa dan sepertinya bertepuk sebelah tangan. Memang mengundang tanda tanya besar, kenapa sosok RK tak menginginkan hal itu terjadi? Maka, dari pihak pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, menurutnya hal ini yang bisa menjadi alasan RK tak menginginkan tes DNA ulang itu dilakukan. Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan si anak, dan ya ngobrol terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang, dan dia setuju yang sesuai dengan prosedur penyelidikan kan di Mabes. Itu pun aku terkejut kenapa RK mau ya. Kalau gua nggak mau. Ya hanya itu doang. Dan dia mau berdamai, dia mau cabut segala apapun, cabut semua laporan. Kalau tidak identik, ya udah dong, bukan anak dia, ya sudah, case close. Emang lu kira RK itu bodoh? Mana mau dia? Kan yang proses penyidikan kan di Mabes. Nggak mungkin lah dia mau tes DNA ulang. Malah dia sudah di atas angin mengatakan bahwa hasil DNA tidak identik, ya selesai. Nggak mungkin lah dia mau ke Singapura. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.